Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Rafika Sandra dari kelompok 7 bersama rekan saya. Saya Surami. Saya Siti Nur Hasanah dari kelompok 7. Kami akan membahas salah satu UMKM yang ada di Kota Kebumen. Salah satunya Baby O Kebumen. Bubur Nice Baby O Kebumen. Ya, di sini saya sudah bersama pemilik salah satu UMKM di Kebumen, yakni Bubur Nice. Siapa Mbak namanya, Mbak? Dengan Bu Leli. Bu Leli namanya. Oke, perkenalkan Mbak, saya dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa. Saya sendiri Sandra. Di sini saya boleh tanya-tanya sedikit tentang UMKM-nya Mbak? Iya, boleh. Jadi awal mula berdirinya UMKM ini gimana ya Mbak? Oh iya. Jadi kebetulan dulu saya pernah bekerja di kantor ya Mbak. Kemudian saya memutuskan resign dari kantor. Ingin fokus ke keluarga. Nah, di bulan September 2019 itu saya memutuskan untuk berjualan MPASI organik. Nah, setelah saya searching tuh di Google ya, bubur bayi apa yang paling pas, yang paling lengkap legalitasnya dan lain-lain, itu saya memilih bergabung dengan Nice. Jadi memulai usaha di bulan September 2019. Saya memiliki satu buah outlet. Waktu itu ada di Jalan Pemuda, di depan Martabak Sinar Senayan. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada outletnya dan sudah berkembang menjadi 10 outlet. Seperti itu sih untuk mengisi kegiatan saya. Memang dan kebetulan waktu itu di bulan September itu suami saya kan memutuskan kuliah lagi. Nah, setelah kuliah lagi otomatis tidak bisa bekerja dengan secara full time. Jadi saya mencari tambahan lah untuk keluarga. Jadi saya memutuskan berjualan bubur bayi seperti itu. Berarti itu awal mulanya dari pas COVID-19 itu ya Mbak? Iya lah, kayaknya pas awal-awal COVID. Keren Mbak, keren. Kalau untuk modal awalnya berapa ya Mbak? Untuk modal awalnya karena kita bisnisnya franchise ya, kebetulan juga tidak terlalu mahal. Jadi waktu itu saya ada modal kurang lebih sekitar 7 juta. Hanya 7 juta saja sih waktu itu. Berarti itu udah langsung dapat peralatan dan lain-lain, juga ada sisa uang sedikit untuk operasional. Untuk produksinya sendiri itu gimana Mbak? Untuk produksinya karena kita kan makanan bayi ya, dan ini kan setiap hari kita bikin fresh. Jadi setiap hari kita masak dengan menu yang berbeda. Kita tuh ada beberapa menu utama dan juga menu cemilan. Kalau menu utama kayak bubur, nasi tim, nasi lembek, cemilannya ada puding, oatmeal dan lain-lain. Nah, itu setiap hari menunya berbeda dengan hari sebelumnya. Tidak ada produk yang kita jual kemarin tidak laku kemudian kita jual di hari berikutnya, itu tidak ada. Selalu fresh ya Mbak? Fresh, jadi setiap hari kita produksi. Mulai dari kalau bubur kita mulai produksi dari malam, jam 7:30 malam kita sudah bikin. Kita masak pakai alat pemasak modern ya, pakai slow cooker. Itu 7 jam sampai pagi. Kemudian untuk yang lain kayak nasi tim, nasi lembek kita menggunakan magicom, itu pagi. Sama cemilan-cemilan juga kita pagi. Di sini juga menyediakan kemasan instan ya Mbak, kalau saya lihat ya. Kalau ini sih bukan kemasan instan, ini memang khusus diberikan untuk kita para mitra. Kemudahan kita untuk memasak seperti itu. Tapi ini bukan instan, harus dimasak dulu. Harus diproses memasak. Kalau instan kan hanya diseduh pakai air panas ya. Kalau ini tidak, kita masak terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti diteruskan dengan 10 outlet. Kira-kira berapa sih SDM yang terlibat di dalamnya? Untuk SDM kita ada 2 tipe ya. Yang pertama untuk penjualan. Untuk penjualan karena saya ada 10 outlet, otomatis ada 10 orang karyawan di outlet. Jadi masing-masing outlet itu memiliki satu karyawan penjualan. Kemudian untuk membackup itu ada karyawan produksi, packing, kemudian delivery dan juga admin. Itu saya memiliki 4 orang. Jadi total karyawan ada 14 orang untuk saat ini. Dan kebetulan mau nambah 1 lagi karena udah keteteran nih. Untuk yang pagi sampai sore mau ada admin untuk marketing seperti itu.
Banyak juga ya. Ya lumayan. Terus bagaimana sih sistem marketingnya yang dilakukan? Sistem marketingnya ya sebenarnya apa ya, karena ini kebetulan saya masih handle sendiri semua, jadi masih sangat terbatas Mbak untuk marketingnya. Sebisa saya, semampu saya, ya saat ini yang jalan paling kita promo-promo apa di posyandu-posyandu. Jadi kita mengadakan edukasi MPASI kepada ibu-ibu, kemudian kita kasih brosur, kita kasih sampel produk, dan juga kupon bubur gratis seperti itu. Selain itu ya untuk online-nya kita aktif di sosmed seperti Instagram dan juga Facebook. Cuman memang belum maksimal Mbak, karena memang masih saya semua yang handle, jadi masih terbatas lah seperti itu. Masih keteteran ya. Dan bagaimana sih sistem pencatatannya? Apa ada pencatatannya sendiri atau bagaimana? Pencatatan pembukuan maksudnya? Oh iya. Secara manual atau? Untuk pembukuan saya udah pakai komputerisasi sih, cuman memang bukan sistem, hanya pakai Excel biasa. Untuk laporan sudah ada seperti laporan kas, laporan laba rugi, neraca, perubahan modal sudah ada semua. Berarti udah termasuk maju gitu ya? Ya sesuai dengan kemampuan saya Mbak, terbatas lah, masih sederhana kayak gitu. Yang penting bisa memberikan data yang valid kayak gitu. Yang selanjutnya saya akan menanyakan omset untuk UMKM Mbak Lely sendiri, omset per hari atau per bulannya itu berapa? Oh ya, kan karena saya menanyakan omset ini, mungkin Mbak Lely ini sangat sensitif ya, boleh dijawab atau enggak. Monggo, berapa Mbak omsetnya per hari? Aduh, kalau omset saya malu. Kalau omset saya gimana ya Mbak? Mungkin untuk omset ya itu beda-beda sih setiap harinya ya. Paling nanti saya berikan informasi mengenai porsi aja mungkin ya. Jadi kita di sini kan ada tadi seperti menu utama dan juga menu cemilan ya. Untuk ada 2 tipe menu utama, cupnya ada yang cup kecil seperti ini. Nah ini yang cup kecil, kemudian ini yang cup besar. Iya, nah dalam satu hari itu memang beda-beda. Ada hari biasa, ada hari pas weekend itu beda ya. Tapi kurang lebihnya sih untuk menu utama kita biasanya kurang lebih memasak itu lakunya kurang lebih 400 sampai 500 porsi. Itu all outlet ya Mbak? Outlet iya, karena kan ada yang udah lama, ada yang masih baru, itu kan beda nggih. Kemudian yang untuk cemilannya kayak puding dan lain-lain itu kurang lebihnya ya sekitar berapa ya, 150 sampai 300 porsi mungkin nggih dalam satu hari. Iya. Seperti lumayan itu. Ya, itu all outlet 10 outlet ya Mbak? Iya. Untuk 10 outlet itu daerahnya di mana aja sih Mbak? Untuk outlet sendiri ada 10, itu yang paling awal itu di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda di depan Martabak Sinar Senayan, kemudian ada di Wonoyoso, di Selang, yang keempat ada di daerah Karanganyar, di dekat alun-alun Karanganyar. Kemudian outlet kelima itu ada di Pasar Blekatuk Adimulyo. Kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6 ada di Muktisari di Jalan Lingkar Selatan. Kemudian yang ke-7 kita ada di Kemitir, Bumirjo, dari Pasar Mertokondo itu ke utara sedikit. Kemudian yang ke-8 ada di Karangsari, di depan Bumdes Karangsari. Yang ke-9 ada di Kawedusan, dari pertigaan itu ke timur sedikit. Dan yang terakhir itu ada di Taman Winangun di Jalan Kejayaan. Dan insya Allah ini masih on the way lagi 3 outlet lagi. Mohon doanya ya, mudah-mudahan lancar. Semoga lancar. Sudah banyak sekali ya Mbak. Kalau misal tambah 3 outlet berarti 13 outlet ya Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Mbak hambatan-hambatan dalam proses produksinya dari UMKM ini sendiri? Itu apa aja hambatan-hambatan? Ya kalau hambatan sih sebenarnya pasti ada ya Mbak ya. Setiap usaha pasti ada hambatannya. Kalau kita usaha bubur bayi kan yang pertama tergantung banget sama listrik terutama. Jadi kita kan karena menggunakan alat-alat yang pakai listrik, tergantung banget dengan listrik. Nah kendalanya ketika pas mati lampu tuh Mbak, repot banget ketika mati lampu, padahal kita masak banyak banget. Jadi terpaksa saya harus bergadang, saya ikut turun tangan, kadang jam 1 malam itu bangun, kita masak pakai kompor. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kita tergantung juga sama cuaca. Jadi kadang kalau hujan, kita udah masak nih, hujan nih pagi-pagi tiba-tiba hujan, kan biasanya ibu-ibu pada mager ya, males keluar seperti itu. Jadi akhirnya buburnya mungkin masih sisa
seperti itu. Untuk kendala-kendala lain ya standar aja sih, terkadang ada keterlambatan Karyawan. karyawan yang datang kayak gitu. Terutama nih yang paling krusial adalah yang pagi, karena untuk tim produksi yang paling pagi itu masuk jam 3 pagi. Wow, jam 3 pagi. Jam 3 pagi sudah sampai sini. Sudah Nah, sampai sini. terkadang yaitu kalau misalnya pas hujan atau ya namanya musibah, kadang motornya yang mungkin mogok dan lain-lain, jadi sampai sini sudah terlambat, jadi masaknya molor seperti itu. Paling sih kendalanya itu sih Mbak. Kalau yang lain kayak seperti kompetitor sudah biasa ya di Iya. setiap penjualan, di setiap usaha pasti ada kompetitor, ya itu bukan menjadi hambatan tapi menjadi tantangan kita untuk bisa lebih baik daripada kompetitor. Apalagi sekarang penjualan bubur nice sudah marak banget di Kebumen ya Mbak. Berbagai nama buburnya itu kayak sekarang kan di UMKM Mbak Leli, bubur nice Baby O Kebumen. Ada juga yang lainnya ya Mbak. Iya. Berarti itu sebagai tantangan saja. saja. Baik. Tidak perlu menjadi hambatan, tapi Iya. tantangan kita untuk lebih baik lagi. Tetap semangat ya Mbak. Oh iya, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ada nggak Mbak kelebihan dari UMKM ini sendiri? Untuk kelebihan ini, kenapa dulu saya memilih bubur bayi? Tadinya saya mau memilih, waktu itu mau usaha jualan es ya waktu itu, tapi nggak jadi memang. Akhirnya saya memilih bubur bayi karena saya merasa bahwa kelanjutan kontinuitas dari usaha ini terus ada, karena kan regenerasi terus ya. Bayi butuh makan MPASI. Nah, setiap bulannya pasti ada bayi baru gitu. Setelah ada yang lulus dari MPASI, nanti ada bayi lagi yang lagi mau makan seperti itu. Jadi pembelinya itu selalu ada dan tidak tergantung dengan musiman enggak ya? Enggak musiman. Jadi kalau puasa pun kita tetap bisa jualan seperti itu. Terus walaupun hujan itu menjadi hambatan, tapi tetap dari sekian persen pasti tetap ada yang beli. Walaupun itu hanya pesanan saja, tetap kita bisa melayani mereka gitu. Jadi kelebihannya yaitu secara market mungkin lebih bagus ya dibanding untuk usaha-usaha lain yang kita tidak tergantung dengan musim gitu. Oh, ini pertanyaannya kan sudah selesai ya Mbak. Nah, dari pertanyaan berikutnya yang terakhir ini saya meminta Mbak Leli untuk memberikan pesan-pesan atau motivasi untuk mahasiswa Universitas Putra Bangsa. Itu gimana Mbak? Nah, untuk motivasinya untuk motivasinya untuk adik-adik semuanya, mungkin yang sekarang masih kuliah, saya sih hanya memberikan pesan aja ya, selagi kita masih belum sepenuhnya bekerja, kita masih berada di bangku kuliah, yang pertama kita bersyukur dulu nih, kita lebih beruntung dibanding teman-teman lain yang mungkin dari SMA langsung kerja, yang nggak kuliah. Kita bisa mengenyam dunia kuliah itu alhamdulillah suatu anugerah yang luar biasa ya dari Allah ya. Alhamdulillah. Ya, itu patut disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya mungkin di waktu kita sedang kuliah seperti ini, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, mencari ilmu, betul-betul mencari ilmu, baik itu ilmu secara umum ya, sesuai dengan bidang kita di bangku kuliah, juga ilmu yang lain seperti ilmu agama, mungkin itu sebagai bekal kita nanti menghidupi dunia nyata. Ibaratnya sekarang kita sedang belajar untuk mempersiapkan diri kita di dunia yang betul-betul nanti kita hadapi sepenuhnya seperti itu. Ya, isi juga dengan waktu kita, karena saya juga pernah kuliah ya Mbak dulu. Mungkin setelah kuliah banyak waktu luang gitu ya, manfaatkan betul lah waktu-waktu itu untuk kita mencari pengalaman, bersilaturahmi dengan teman-teman, mencari pengalaman mungkin organisasi, atau bisa magang-magang kerja dikit-dikit lah seperti itu, untuk menempa diri kita supaya kita mempunyai ilmu dan juga pengalaman yang cukup untuk bekal kita nanti menghadapi kehidupan yang betul-betul sepenuhnya. Amin ya Allah. Itu sih. Amin. Itu aja sih Mbak. Alhamdulillah, sangat berkesan sekali untuk pesan-pesannya Mbak Leli. Semoga dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa bisa menerapkan pesan-pesan seperti itunya, insya Allah. Amin. Teman-teman, kiranya wawancara kali ini dengan salah satu UMKM di Kebumen bersama pemiliknya Mbak Leli, dengan memberikan motivasi yang sangat cukup menginspirasi ya untuk kita ya, dari 1 outlet sampai 10 outlet. Oke.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.